lagi tren kemarin tuh pewaris dan perintis nih. Oh, oke. Pewaris dan perintis. Nah, Ko Andri ini menurut Ko Andri sendiri ini pewaris atau perintis? Dulu gue pikir itu gue bisa mau diwariskan sesuatu bro. Contoh dulu ya, gue pas kuliah di Amerika, gue pikir itu gue pulang gue bakal mewarisi sesuatu. Ternyata enggak. Ternyata gue nggak diwarisian apa-apa. Bahkan kayak gue bisnis aja, gue modal dari nol sampai dari utang bro. Jadi sebenarnya, tapi ada hal yang gue warisi. Yang gue waris itu mungkin ilmu ya. Ilmu, walaupun mungkin orang tua gue nggak ajarin langsung, tapi dulu kan gue sering ikut dia pergi kemana-mana, ketemu teman-temannya. Nah itu gue mewarisi ilmunya sih. Jadi mungkin gue mewarisi ilmunya, tapi kalau di materi gue tidak mewarisi apa-apa. Di materi gue merintis, tapi di ilmu gue mewarisi ilmu cara pikir orang kaya itu gue warisi. Tapi kalau dibilang bukan pewaris, tapi kok sempat kuliah di Amerika kan, itu salah satu benefit kan sebenarnya. Makanya jadi menurut gue yang gue dapatkan warisan itu adalah warisan ilmu. Jadi ilmu itu memang lebih penting daripada harta sih. Ya. Tapi menurutku gini sih. Tapi kalau di materi kayak misalnya ada nggak gue dibeliin rumah? Nah, nggak, rumah gue beli sendiri, mobil gue beli sendiri, bisnis gue beli sendiri. Saham pun misalnya ada orang bilang nih saham kok Andre dikasih tahu nih sama orang tuanya. Enggak, orang tua gue nggak main saham. Orang tua gue tuh BBHI ya. Orang tua gue itu memang punya perusahaan publik, tapi dia tuh nggak invest di perusahaan-perusahaan orang gitu loh. Nah jadi gue semuanya karir gue itu sama aset-aset yang gue miliki sekarang itu semuanya gue merintis dari nol, bahkan dari minus bro. Dari minus, dari dulu gue sampai kelilit hutang itu gue merintis. Tapi gue mewarisi ilmu-ilmu yang mindset orang kaya itu gue warisi tentunya. Jadi menurut gue guys gini, sebenarnya kan kalau didikan Ko Andri sendiri kan agak keras nih, bener ya? Agak keras ya. Nah, gak semua orang bisa kayak Ko Andri juga. Maksudnya contoh gini ya, ketika keras tapi kalau mental lu tempe ya udah, misalnya contoh dibilang jangan tidur pas jalan-jalan, pernah ya bro di podcast ya. Ada kan orang sakit hati bro. Kalau lu kan nangkepnya beda ya. Malah nangkapnya positif gitu kan. Jadi memang mentalnya beda, gak semua orang bisa kayak lu bro juga ya gak sih? Sebenarnya sih kesel pasti kesel. Tapi kita lihat sisi positifnya lah. Jadi kayak misalnya bener tuh, gue kalau keluar negeri dulu ya jalan-jalan tur tuh nggak boleh tidur. Kalau lu mau tidur lu di rumah tidur. Kalau lu lagi jalan-jalan di luar negeri, lu lihat sekeliling lu lihat every single detail gitu loh. Kenapa dia bikin jalanan trotoar segini? Kenapa lebarnya segini? Semua itu dipikirin kalau di luar negeri. Nah jadi dari situ gue selalu kalau keluar negeri gue selalu pay attention to detail bro. Nah makanya sebenarnya banyak yang komen juga pengen punya bapak kayak Ko Andri, maksudnya kayak bisa. Kalau dia jalanin mungkin setengah mati bro, bisa muntah darah mungkin. Makanya itu bro, mereka nggak tahu sisi dark side-nya gitu dark side-nya yang lu di tempatnya gimana gitu kan. Iya. Memang beberapa orang mungkin ya kalau nggak sanggup ya mungkin dia cengeng gitu. Kalau gue makanya ya udah dihadepin gitu bro. Betul. Jadi dari kecil emang gue lumayan dididiknya itu pas gue gak boleh tidur itu gue pas masih kecil bro, mungkin masih SD kali. SD dibilang kayak gitu udah bro? SD gue itu waktu itu trip ke Europe kalau nggak salah ya. Itu gue nggak boleh tidur, gue harus perhatiin jalan semua gue. Jadi misalnya dari kota mana ke kota apa gue harus tahu. Bayangin gue masih kecil tuh gue aja nggak bisa bedain Belanda lah, Austria lah, Jerman, gue nggak tahu bro, gue nggak ngerti, nggak bisa bedain. Tapi gue dari situ udah ini Jerman nih kayak gini nih, Belanda itu yang ada kincir angin gitu. Jadi gue dari kecil udah pay attention gitu loh. Ya memang kalau misalnya kalian kerja sama Ko Andri orangnya detail banget ya guys. Iya.